penyelenggara dalam mengambil keputusan mau berkunjung kemana, lokus mana yang akan dilihat. Itu penyelenggara tidak boleh bebas, dia terikat oleh tema dan mengikat widya iswara kalau mau memberikan pembelajaran. Bahan-bahan yang disampaikan itu harus diupayakan semaksimal mungkin terkait dengan tema itu. Nah itu intinya ya. Nah sekarang saya akan menjelaskan tema ya, lanjut. Nextnya. Siapa yang operasikan? Ya ini dia ya. Jadi ini yang saya sampaikan tadi, bahwa tema itu mewarnai seluruh tahapan pembelajaran. Nah saya kira Pak Aswad sudah menyampaikannya tahapan-tahapannya kan kemarin ya, waktu pengarahan program. Saya tidak perlu menjelaskan tahapannya lagi, tetapi saya akan mencoba masuk ke dalam tema itu. Jadi tema ada pada semua tahapan, baik di klasikal tahap pertama sekarang, ya, terus kemudian pembelajaran mandiri nanti juga ada, terus kemudian pada saat e-learning yang menggunakan Zoom juga itu ada, membangun komitmen bersama, di situ ada proyek perubahan, sebelumnya itu policy brief, ya. Terus pembelajaran klasikal tahap 2, di situ ada VKN-nya, itu ada tema di situ, implementasi, aktualisasi kepemimpinan strategis, implementasi proyek perubahan, ya proyek perubahan saudara harus ada kaitannya dengan tema. Lalu kemudian tahap terakhir yaitu pembelajaran klasikal tahap 3. Itu ya. Nah, sekarang kita masuk apa temanya ya? Bagaimana tema itu? Lanjut. Ya, nextnya. Ya, ini saudara sekalian, pelatihan ini kan ada kata nasionalnya, ya, pelatihan kepemimpinan nasional. Sehingga temanya juga harus ada nasionalnya. Ya. Nah, pelatihan kepemimpinan nasional di Indonesia itu ada 2, yaitu PKN 1 untuk JPT Madya atau yang sudah duduk di eselon 1, dan PKN 2 yang saudara ikuti adalah untuk eselon 2 atau calon. Nah, ini temanya. Pelatihan kepemimpinan nasional itu ada tema nasional. Jadi tahun 2024 ini itu ada tema nasional. Jadi tahun ini ada 3 angkatan PKN 1 dan 36 angkatan PKN 2. Itu semuanya menggunakan satu tema nasional, mengacu ke situ. Dari tema nasional. Kemudian turun tema angkatan gitu ya. Turun tema angkatan. Nah, itu. Jadi ini yang akan saudara perlu lihat, apa keterkaitan tema nasional dengan tema angkatan itu. Ya, kita lihat tema nasionalnya seperti apa. Ya, tema nasionalnya, lanjut berikutnya. Nah, ini tema nasional, saudara sekalian. Ini 1 tahun ini temanya ini, ya, 3 angkatan PKN 1 dan 36 angkatan PKN 2 mengacu ke sini, yaitu penguatan peran kepemimpinan nasional dalam transformasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan visi Indonesia 2029. Jadi tahun 2024 ini memang ternyata dimengerti. Itu kode tadi. Ya, jadi tahun 2024 ini itu adalah tahun transisi akhir pemerintahan Bapak Presiden Jokowi
ya, dan kita mau memasuki next government, pemerintahan berikutnya, yaitu Bapak Prabowo, ya. Nah itu, sehingga ya tema tahun 2024 ini karena sudah di ujung, lebih banyak manfaatnya kalau kemudian kita melihat jauh ke depan. Itu sebabnya temanya itu adalah mewujudkan visi Indonesia 2029, transformasi tata kelola pemerintahan. Ya, yang kita akan kuatkan di sini adalah peranan kepemimpinan nasional. Jadi peranan saudara, ya. Nah ini, jadi nanti saya akan bicara apa sih visi Indonesia 2029. Kan pemerintahan Bapak Prabowo itu 2025-2029 kan, dan beliau dilantik pada Oktober. RPJMN itu biasanya sudah ditetapkan tahun 2020 Februari 2025 nanti. Nah, saudara sekalian, ini temanya. Nah, kita turun. Apa tema angkatan ini? Ya, lanjut. Bunyi apa itu? Oke, lanjut. Ya, kita tidak usah terpengaruh. Ya. Nah, ini tema angkatan ini, ya, yaitu strategi pengembangan investasi daerah guna mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang sejahtera. Ini tema ini, ya, tema angkatan. Jadi, policy brief yang saudara susun harus terkait dengan tema ini. Kemudian VKN yang akan saudara laksanakan harus terkait dengan ini. Proyek perubahan yang saudara buat juga harus terkait dengan ini. Ya. Cik. Jadi seperti itu ya, ini temanya. Jadi fokusnya pada investasi daerah. Ya, jadi ya saudara harus pengetahuannya tentang investasi. Kemudian di sini fokusnya bahwa investasi itu mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang sejahtera. Ya, saudara harus perhatikan. Ya. Apa yang dimaksud dengan kata sejahtera? Ya, itu kadang-kadang salah pengertian kita. Yang dimaksud sejahtera itu adalah ya income per kapita, sehingga ketika itu dikejar, investasi daerah dikejar untuk mewujudkan income per kapita yang tinggi, tahu-taunya malah merusak alam, ya, eksploitasi alam, sehingga yang dihadirkan oleh investasi itu bukan kesejahteraan tapi penderitaan. Nah, di situ nanti saudara perlu kalkulasi dengan benar, ya, bahwa temanya itu ya jangan cuma sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi karena salah interpretasi kata sejahtera, tetapi pertumbuhan ekonomi iya, tetapi kesejahteraan dalam arti kata bebas dari bencana juga iya. Jangan sampai memang tinggi pertumbuhan ekonomi karena bisa mendatangkan investor untuk batu bara, bisa mendatangkan investor untuk nikel, timah, bisa mendatangkan investor untuk sawit. Ya, pertumbuhan ekonomi sudah tinggi seperti yang disampaikan oleh Bu Sekda tadi, di atas nasional 6,5%, tahu-taunya ada banjir di sana, ada longsor di sini,
ada warga meninggal di sana, warga meninggal di sini. Ya, ketika pertumbuhan ekonomi itu dipakai untuk merecovery semua kerusakan yang ada, tidak cukup tekor. Lah ini kan artinya investasinya tidak tepat ya. Nah, saudara sekalian, gambarannya begitu. Nah, dari tema ini itu turun sub-sub tema. Lanjut. Oh, enggak mengerti ya. Ya. Saudara sekalian, ini ya, ada sub-sub tema nanti yang saudara akan tangani ya. Ini sudah ditetapkan, tidak boleh diubah. Sudah disepakati antara penyelenggara dengan lembaga administrasi negara. Artinya dari tema tadi ya, pengembangan investasi daerah itu untuk apa? Untuk peningkatan kesejahteraan Provinsi Jawa Timur itu sudah dibagi ke dalam 4 subtema. Yang tentu ini juga sudah dibahas antara penyelenggara dengan lembaga administrasi negara. Subtema pertama yaitu akselerasi strategi pengembangan investasi pasca tambang untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Nah, ini sudah bagus, ada kata ekonomi berkelanjutan. Jadi kata berkelanjutan itu artinya memperhatikan lingkungan hidup dan juga memperhatikan kesejahteraan, kesehatan itu. Nah, itu. Jadi tetap diakselerasi ya, tapi harus berkelanjutan. Nah, ini nanti saudara dibagi ke dalam 4 kelompok. Nah, kelompok 1 itu membuat policy brief untuk tema pertama. Terus kemudian tema kedua, ini transformasi layanan investasi berbasis SPBE guna mewujudkan Kaltim sebagai tujuan investasi dunia. Jadi ini sasarannya nanti ya, bagaimana di Provinsi Kaltim ini pelayanan investasinya itu sudah berbasis SPBE ya, sehingga investor dari negara-negara maju tidak perlu datang ke sini ya, tapi bisa melakukan investasi, bisa mendapatkan layanan investasi ya di negaranya masing-masing. Itu yang kedua. Nah, kelompok 2 menangani nanti membuat policy brief tentang ini. Kelompok 3 itu adalah akselerasi strategi pengembangan SDM guna mendukung Kalimantan Timur sebagai daerah tujuan investasi hijau. Jadi ada nanti green investment ya. Jadi para objek-objek wisata itu ya, orang datang ke sini karena ingin menikmati ya, apakah itu hutan hijau, taman hijau ya, seperti itu. Itu membutuhkan investor juga ya. Ini nanti ditangani oleh kelompok 3. Dan yang terakhir adalah transformasi kebijakan investasi berbasis potensi lokal untuk mendukung pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Jadi ini investasi untuk menjadikan Kalimantan Timur itu sebagai apa di sini, mendukung pembangunan IKN ya. Nah itu. Jadi mendatangkan investor-investor dari dalam. Ya, selama ini kan yang dicari investor dari luar ya. Nah, siapa tahu ada ya banyak investor yang ingin melakukan pembangunan di IKN nanti. Nah, ini yang dikerja oleh kelompok 4 ya. Jadi ini jelas ya. Ini tidak bisa diubah, sudah disepakati ya. Tinggal saudara mencari bahan-bahan untuk mendukung ini. Ya, kira-kira itu gambaran tema nanti ya. Nah, sekarang saya mau berbicara tentang konsepnya. Ya, ini kan sudah prakteknya ya. Nah, kita bicara apa sih, mengapa ini sudah ditetapkan. Ya, kita lanjut. Next. Nah, saudara-saudara sekalian, ya, kalau kita tarik ke belakang, tema ini itu tidak lepas daripada tujuan pembangunan yang sudah ditetapkan oleh founding fathers kita, yaitu
Bapak Insinyur Soekarno, presiden pertama kita, dan menuliskannya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kata makmur itu sama dengan kata sejahtera di dalam tema saudara itu. Jadi apa yang ada di dalam tema itu oleh Bapak Presiden pertama kita itu sudah dipikirkan, ya, sudah dicantumkan bahkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sehingga narasi nanti ketika saudara menulis policy briefnya, menulis proyek perubahannya, menulis laporan VKN-nya, ya berangkatnya dari sini. Apa yang kita lakukan di tahun 2024 ini itu adalah perintah pada tahun 1945 ketika negara ini dibuat, ya, ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kita membuat Indonesia agar cepat atau lambat akan terwujud namanya Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kata makmur, kalau kita bilang sekarang apakah Indonesia sudah makmur? Ya tentu masih jauh, ya, masih kalah dengan negara lain. Ya kan? Makanya temanya saudara itu di pelatihan ini adalah sejahtera. Investasi daerah sebagai sumber kesejahteraan, tapi kalau tidak hati-hati bisa bertolak belakang dengan kata makmur ini. Kalau investasi itu ya akan banyak itu ya, meninggalkan lubang-lubang, anak-anak itu kemudian mati nyemplung di situ. Itu kan bukan kesejahteraan yang dihasilkan, tapi kesengsaraan bagi keluarga itu. Belum lagi yang pernah kita dengar itu karena hutan ditebang, lalu kemudian datang air bah. Itu kan bukan kesejahteraan, kemakmuran yang dihadirkan. Nah itu ya, yang pertama. Lanjut, itu tadi tahun 1945. Lanjut. Nah ini buktinya kita belum sejahtera ya. Maret 2023 masih ada 25,9 juta Indonesia yang masih miskin. Angka kemiskinan kita masih di kisaran 11 sampai 12%. Penduduk Indonesia kan 280 juta ya. Nah ini 25 juta ini ya 11-12%. Nah inilah yang ingin kita turunkan. Jangan sampai dalam pemerintahan next government sampai tahun 2029 angka ini harus turun. Nah, salah satu yang bisa menurunkan ini adalah investasi daerah. Ya, saya kira kalau di Kalimantan Timur itu ya sudah biasa ini investasi ya. Sini ada batu bara, ada sawit, ada nikel juga barangkali, ada banyak lah yang bisa menarik investor di sini. Nah, tapi itu tadi, hati-hati jangan sampai tidak menghasilkan kesejahteraan atau menghasilkan kesejahteraan bagi kelompok elit tertentu, itu juga tidak adil. Karena Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Seorang pemimpin itu tidak boleh diam kalau melihat ketidakadilan. Ya, tidak boleh. Makanya tadi Bu Sekda bilang pemimpin itu mengambil tanggung jawab. Ada ketidakadilan jangan sampai bilang oh itu kan bukan saya yang kena, diam aja. Itu belum memiliki jiwa kepemimpinan kalau begitu. Tapi kalau melihat ketidakadilan minimal dia bersuara, itu tidak benar. Nah, paling bagus kan kalau dia sudah action. Nah ini saudara sekalian. Nah kita di sini tidak ada yang diam. Ya kita angkat. Ya, LAN dengan kewenangannya, saudara juga begitu. Lanjut. Nah, jadi tadi di tahun 1945 itu sudah ditetapkan dokumen terbaru RPJP kedua yang mengatur dari tahun 2024 sampai dengan 2045 itu juga menekankan ada kata berkelanjutan. Ya.
Negara Nusantara berdaulat, maju. Maju itu sejahtera di dalamnya. Tapi jangan sampai maju tapi mundur. Mundur artinya ya tidak berkelanjutan, alamnya rusak, banyak korban. Nah itu. Nah, lanjut lagi. Ya. Nah, ini saudara-saudara sekalian, sasaran-sasaran pembangunan di RPJP itu ya. Ini RPJP berarti 25 tahun ke depan ya. Silakan dilihat saja, ini kita ini bekerja untuk 5 tahun ke depan. Ya, 5 tahun ke depan karena pemerintahan next government di bawah Presiden Prabowo itu ya sampai tahun 2029. Tapi RPJP itu sudah membuat rambu-rambu sampai tahun 2045. Jadi kita harus lihat juga ini. Ya. Nah, saudara bisa lihat di situ ya, ada sasaran-sasaran utamanya ya. Kalau kita lihat di situ misalnya income per kapita ya, di situ ada ditetapkan income per kapita sekarang itu berapa? 5.000 US dollar. Ya, tapi di tahun 2045 itu ya sudah 30.300 US dollar. Jadi saudara bisa membayangkan income per kapita masyarakat Indonesia pada tahun 2045, 25 tahun dari sekarang, 33.300 US dollar. Itu kalau dikali rupiah 15.000, itu pendapatannya orang rata-rata bangsa Indonesia itu di dalam RPJP ini itu 46 juta per bulan. 46 juta per bulan. Sekarang kita masih di kisaran 5,6 juta, 5,5 juta per bulan. Jadi coba hitung, 20 tahun, kemudian 20 juta. Jadi setiap tahun harus ada peningkatan income per kapita 1 juta. Di akhir pemerintahan Bapak Presiden, itu income per kapita masyarakat Indonesia rata-rata sudah harus 10 juta. Kalau mau mencapai Indonesia Emas 2045 itu. Nah, dari mana penghasilan tambahan 1 juta per bulan itu? Yaitu tema saudara, investasi daerah. Itu yang dioptimalkan. Ya. Nah, lanjut. Yang lain saudara bisa baca. Nah, next government, pemerintahan Bapak Prabowo itu sudah ada rancangannya ini untuk tahun 2025 sampai 2029. Makanya temanya ini hanya terbatas sampai dengan tahun 2029. Ya, karena presiden berikutnya 2029 sampai 2034 kita nggak tahu dan akan kemana arahnya gitu. Jadi yang bisa kita ikuti ya hanya next government. Nah, inilah yang perlu saudara pahami, apa target-targetnya. Nah, kita lihat apa targetnya dan apa kaitannya dengan tema. Ya, lanjut. Ya, ini lanjut aja. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Nah, ini saudara sekalian targetnya ya. Ya, saya akan berdiri di sini karena ya perlu menjelaskan ya. Nah, saudara sekalian, ada 5 sasaran daripada pemerintahan berikutnya. Dan ini harus ya perlu saudara tahu betul karena produk-produk pembelajaran saudara nanti akan mengacu ke sini, termasuk proyek perubahannya. Ya. Sejauh mana proyek perubahan itu berkontribusi terhadap pencapaian ya RPJMN, rancangan teknokratik untuk pemerintahan berikutnya. Nah, ada 5 sasaran yang perlu saudara pahami di sini. Yang pertama, pendapatan per kapita setara negara maju. Sekarang ini income per kapita kita 5.500. Yaitu tadi kalau dikali dengan dolar itu 5,5 juta rata-rata pendapatan orang Indonesia sekarang yang jumlahnya 270 juta itu.
Ya. Nah, di tahun 2029 itu menjadi 7.670 US dollar. Itu kalau dikali 15.000 pendapatannya itu 9,5 juta. Taruhlah kita bulatkan tadi 10 juta. Ya. Jadi saudara sekalian, tema yang saudara akan kerjakan nanti itu berkontribusi terhadap terwujudnya income per kapita 10 juta pada tahun 2029 itu. Melalui apa? Melalui investasi daerah. Nah, sekarang investasi daerah hanya berkontribusi menghasilkan ya 5.500.000 ya income per kapita. Nah, bagaimana caranya supaya itu kita bisa mendapatkan income per kapita dari situ. Nanti saya sampaikan strateginya ya. Lalu kemudian sasaran kedua, kemiskinan menuju 0%. Menuju itu artinya kan ya menuju, belum sampai 0%. Nah, ini tingkat kemiskinan kita, datanya sekarang itu ini juga ya ini kalau kita lihat tadi itu data itu kan 23 juta itu kan 11% ya. Nah, itu nanti akan diturunkan menjadi 4,5. Ya 5% lah. Coba berapa 5% dari penduduk 280 juta? Ada yang bisa hitung berapa juta itu? Ya kalau 28 juta kan 10%. Dikali 2 ya masih banyak ya. Ini 4,5 juta ya, 4,5%, mohon maaf. Ini 5%. Jadi kalau 10% kan 28 juta ya, kalau katakanlah 280. 5% berarti 14 juta. Tadi itu data itu 23 juta ya kan. Jadi diturunkan dari 23 juta orang miskin di tahun 2029 tinggal 14 juta. Jadi berapa itu yang harus kita kayakan? Ya. Berapa? Ya 23 9 juta. Ya itu target yang harus kita capai nanti ya berdasarkan rancangan teknokratik ini. Dari mana? Ya dari investasi daerah. Saudara kemudian mengerjakan itu. Ayo. Terus kemudian yang ketiga, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional. Itu memang ini ada indeksnya, baseline-nya itu 34. Kemudian kita mau turunkan 5. Ya, menjadi kita mau turunkan 5. Kita sekarang peringkat 34 ya. Kemudian kita naikkan menjadi peringkat 29. Ya tentu untuk terpengaruh di dunia global, ya itu Indonesia harus mengentaskan kemiskinan, harus meningkatkan income per kapita, harus menjaga lingkungan, nah, supaya bisa didengar. Gitu. Tapi kalau di Indonesia itu banyak orang miskin, terus kemudian banyak pengangguran, banyak masalah, ya pengaruh kita di level global jadi rendah. Karena pasti pemimpin-pemimpin kita, presiden terutama, ya tidak bisa bicara banyak gitu ya. Kenapa? Karena di dalam negeri sendiri masih banyak masalah ya. Akhirnya ya kurang pengaruh gitu. Ya, mengapa Amerika itu banyak pengaruh? Karena memang income per kapitanya tinggi. Di dalam negaranya itu ya kesejahteraan terwujud. Begitu juga Cina gitu. Mengapa mereka itu tingkat pengaruhnya di dunia global tinggi? Ya karena kesejahteraan di dalam negaranya bagus. Nah Indonesia begitu juga ya. Karena kita tidak mungkin mengubah image kalau di dalam negeri sendiri realitasnya tidak berubah. Karena ilmunya itu kan begitu, you cannot change the image without changing the reality. Ya, tidak ada itu dalam dunia dunia internasional tidak ada yang namanya pencitraan, nggak ada.
Indonesia nggak bisa dicitra-citrakan kalau ternyata kenyataannya masih banyak orang miskin. Nggak ada itu. Yang ada itu pencitraan, ya itu ya. Di Indonesia aja itu yang para politisi itu orangnya tidak pintar sebenarnya, tapi karena dicitrakan pintar, nah itu jadi seolah-olah dia pintar. Tapi kalau dalam dunia internasional data yang bicara. Kalau Anda berpengaruh, ya lihat kemiskinan di negara Anda bagaimana, pengangguran. Nah seperti itu. Lalu kemudian daya saing sumber daya manusia meningkat, nah ini ditargetkan seperti itu ya. Karena untuk memajukan kesejahteraan umum, terus kemudian menurunkan kemiskinan, ya dibutuhkan SDM yang kuat, yang pintar. Jadi itu juga harus meningkat. Kemudian ini yang terkait juga dengan tema saudara, intensitas emisi gas rumah kaca menurun net zero emission. Saat ini baseline-nya 38,6, nah targetnya itu adalah 62. Jadi semakin berkurang emisi karbon, ya semakin bersih udara kita. Nah, saudara sekalian, ini yang perlu saudara perhatikan, target-target pembangunan di era pemerintahan berikutnya. Ya. Nah, di sini kan ada kawan polisi gitu ya. Nah, apa peran polisi di dalam mewujudkan semua ini? Ya tentu banyak. Ya, karena pembangunan itu tanpa ketertiban masyarakat tidak mungkin berjalan lancar ya. Pembangunan yang kemudian banyak perilaku pelanggaran hukumnya, ya tidak bisa mencapai kegiatan itu. Sehingga semua peserta di sini nanti itu akan ya menghasilkan produk pembelajaran, atau itu proyek perubahan atau apa ya, yang berkontribusi terhadap tema ini ya, sasaran-sasaran pembangunan ini. Ya, lanjut berikutnya. Nah, ini saudara sekalian, pertumbuhan ekonomi nasional ya sekarang ini 5,6, tetapi nanti akan diupayakan menjadi 6,1 di tahun 2029. Ya. Lanjut. Nah, apa yang kemudian bisa dijadikan sumber kesejahteraan dalam kaitan dengan investasi? Tentu banyak ya. Tentu banyak ya. Nah, ini yang paling umum ya. Ada kebutuhan investasi hingga tahun 2040. Jadi komoditas-komoditas ini bahan dari BKPM yang kami kutip ya. Ini yang menghasilkan, menarik investor. Ya, nanti tinggal dilihat konteksnya di Kaltim ya, atau di daerah saudara nanti. Ya, ada 8 sektor prioritas. Mineral, batu bara, minyak, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. Lalu untuk komoditas itu ada 21 komoditas nanti yang akan menarik investasi. Mulai dari batu bara, nikel, timah, tembaga, boksit, besi baja, emas, perak, aspal, minyak bumi, gas bumi, sawit, kelapa, karet, biofuel, kayu log, getah pinus, udang, perikanan, rajungan, lalu kemudian rumput laut, garam. Ya, ini detailnya ya silakan nanti diperdalam karena akan ada nanti penceramah-penceramah yang terkait dengan investasi ini, nanti akan memperdalam. Nah, saudara sekalian, lanjut lagi. Ya, ini daya tarik investasi di dunia ini kan kita 43% ya, dengan kriteria-kriteria yang mendukung investasi itu, antara lain stabilitas politik, hukum, dan kebijakan. Ini tugas penegak hukum ya. Kalau di Indonesia banyak terjadi ya chaos ya, banyak kriminalitas, otomatis investor juga takut masuk gitu ya. Lalu kemudian populasi terbesar di ASEAN, keempat dunia, artinya apa? Banyak tenaga kerja di sini, ya boleh jadi masuk dalam kategori cheap labor, ya investor suka karena murah gitu ya, daripada berinvestasi di Singapura, mahal bayar SDM-nya,
ya mendingan investasi di Batam. Tingginya pertumbuhan kelas menengah, ya, jadi masalah-masalah sosial mungkin tidak terlalu banyak karena kelas menengah semakin tinggi. Sumber daya alam yang luar biasa melimpah seperti yang digambarkan tadi. Investasi potensial dalam energi terbarukan juga banyak gitu ya. Sepanjang tahun matahari bersinar ya. Terus kemudian ada angin ya ini. Ya, semua bisa menarik investasi. Luas total 8,3 juta. Jadi luas wilayahnya, banyak penduduknya, bisa menjadi pasar. Nah, ini saudara-saudara sekalian yang mendukung tema ini ya. Bagaimana potensi ini dioptimalkan sehingga ya bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ya, lanjut. Nah, saudara sekalian, kalau mengekspor ya bahan mentah tentu hasilnya sedikit ya. Oleh karena itu strategi peningkatan pendapatan melalui investasi itu adalah larangan mengekspor bahan mentah. Tahun 2020 ada kebijakan pemerintah melarang ekspor nikel. Ya. Kenapa dilarang? Karena ternyata kalau yang diekspor itu nikel sulfatnya dalam arti kata bahan bakunya, ya kita cuma mendapatkan 11,4 ya nilai tambahnya. Tetapi kalau sudah dijadikan sel baterai itu nilai tambahnya sampai 67 kali lipat. Nah, ini yang kita kejar supaya ya peningkatan kesejahteraan menjadi bisa kita wujudkan ya. Nah, lanjut. Nah, khusus untuk wilayah-wilayah Kalimantan di RPJMN 2025 juga sudah ditetapkan tantangan-tantangannya ya. Nah, ini saudara perlu perhatikan karena fokusnya kan pada Provinsi Kalimantan Timur. Ini evaluasi pembangunan. Jadi apa yang terjadi tahun pembangunan yang lalu, ini di wilayah Kalimantan, lihat degradasi lingkungan karena aktivitas pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Ini kalau dibiarkan degradasi, ya, apalagi datang investor nanti tidak terkontrol, ya yang dihadirkan bukan kesejahteraan, tapi kesengsaraan. Nah, itu sudah ada isu ini ya. Minimnya hilirisasi industri. Jadi masih banyak ekspor bahan mentah. Ya, masih terbatasnya kapasitas dan kualitas konektivitas. Ya, jadi jalan masih. Intinya saudara perlu perhatikan di sini, tidak perlu saya jelaskan ya. Nanti saudara akan mendapatkan tambahan-tambahan pengetahuan yang terkait dengan investasi, ya ada mungkin via Zoom nanti, ya termasuk kalau akan VKN nanti, ya. Nah, lanjut, ya ini Provinsi Kalimantan Timur juga sudah ada angka-angkanya. Itu saudara perhatikan targetnya tahun 2029, ya PRDB-nya 5,0%, kemiskinannya itu kemudian menjadi 2,12% saja, ya untuk tentu terkait dengan jumlah penduduk, Gini rasionya juga sudah ditetapkan. Nah, ini perlu diperhatikan semua. Ya lanjut lagi. Ini penggerak utama ekonomi di kawasan timur Indonesia. Ya lanjut terus, ini waktunya semakin terbatas. Nah saudara sekalian, ini yang bisa mengubah semua itu adalah pemimpin. Ya, tadi kepemimpinan sudah dijelaskan tujuannya untuk membuat perubahan. Artinya target-target tadi itu hanya bisa dicapai dengan perubahan. Siapa yang menggerakkan perubahan itu? Pemimpin. Dan saudara sedang mempelajari, ya sedang berproses menjadi pemimpin. Sehingga saudara sebagai pemimpin ya dituntut untuk berkontribusi terhadap target-target itu. Lanjut lagi. Nah, saudara sekalian, kita bisa melihat di sini bahwa ini terakhir ya, slide terakhir. Ada 3 dari produk pembelajaran PKN tingkat 2 nanti yang mengacu pada tema tadi. Ya. Yang pertama adalah policy brief. Ini yang di tengah ini. Policy brief.
Setiap kelompok nanti itu akan membuat policy brief. Policy brief itu tulisan singkat, ya. Brief itu ringkas, paling banyak 7 halaman. Ya. Isinya apa? Nanti saudara memberi rekomendasi kepada instansi yang membuat kebijakan investasi itu. Jadi bisa jadi saudara memberi rekomendasi kepada BKPM, memberi rekomendasi kepada KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup, untuk berkelanjutan itu. Boleh juga nanti saudara memberi rekomendasi kepada ESDM, ya, karena di sana sumber daya mineral. Pokoknya nanti itu policy brief untuk instansi yang membuat kebijakan. Ya. Itu yang pertama, policy brief. Lalu kemudian output yang kedua adalah VKN ini. Benchmarking. Saya dengar ini kelompok ke Kepri, terus nyebrang ke Singapura. Ya, tapi saudara memberi VKN-nya ke Kepri, Kepulauan Riau. Di sana juga ada investasi di sana. Nah, apa outputnya? Saudara mengidentifikasi keunggulan di Kepri. Jadi yang diidentifikasi apa keunggulan Kepri itu. Lalu kemudian dia sudah mengaku dirinya unggul, saudara melihat bahwa itu masih lemah. Dan saudara memberi masukan. Jadi pada saat saudara ke sana bukan untuk belajar di sana. Bukan. Tapi saudara ke sana untuk mengajari orang Kepri. Saudara ke sana sebagai konsultan. Ya. Apa bisa? Ya bisa, saudara sudah ditempa di sini. Sudah tahu bagaimana cara melihat permasalahan di dalam sebuah organisasi itu. Ya, gitu ya. Nah, terakhir proyek perubahan. Tema yang saudara sudah pelajari itu tadi, ya, itu harus mewarnai proyek perubahan. Ya, ada yang mewarnai langsung, ada juga yang tidak langsung. Jadi kawan-kawan yang bekerja di dinas investasi gitu ya, itu tentu bisa langsung membuat perubahan gitu ya. Tetapi yang bekerja yang tidak langsung itu ya, instansinya kebetulan tidak langsung, katakanlah mungkin di Bapeda ya, atau di keuangan, ya itu narasinya ya. Jadi ketika menulis proyek perubahannya itu jangan langsung kepada tupoksi saudara. Tapi konteksnya ya tulis itu tadi, mulai dari visi negara Indonesia merdeka bersatu berdaulat, tulis RPJMN ya, Indonesia maju, apalagi tadi berkelanjutan gitu ya, tulis RPJMN-nya itu. Jadi sehingga proyek perubahan itu ya memang secara tidak langsung tapi ada kaitannya dengan tema itu. Narasinya saja. Ya, tidak perlu saudara kemudian bekerjanya misalnya katakanlah di Biro Keuangan, terus kemudian bikin proyek perubahan keuangan investasi. Ya, itu namanya memaksakan. Ya, itu tidak boleh, tidak dianjurkan. Tapi kalau penjelasannya, narasinya itu diupayakan supaya saudara itu ya tidak memimpin di ruang hampa. Ya, tapi saudara memimpin di ruang yang ada konteksnya. Konteksnya apa? Yaitu ya sesuai tema, peningkatan, pengembangan, pengelolaan investasi daerah untuk peningkatan kesejahteraan Provinsi Kalimantan Timur. Ya. Nah itu saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Ya, mungkin masih ada waktu, kalau ada yang mau bertanya silakan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita berikan aplaus untuk Pak Baseng ya. Ada sekitar 7 menit ya. Saya kira 7 menit ini kita manfaatkan mumpung beliau ada di sini. Saya beri ruang kepada Bapak Ibu untuk bertanya ya. Singkat, padat, jelas. 1,
Dua, yang ini tahu Yuyun, yang sana belum tahu, ya kan? Tapi nanti juga harus memperkenalkan diri. Dua aja ya, oke? Tiga, jadi cukup tiga Bapak Ibu sekalian. Mohon ada yang bantu untuk ke beliau sana, menyampaikan. Jadi sebut nama dari instansinya, kemudian dari daerah mana, langsung pertanyaan ya, Ibu. Mohon izin yang sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ririn, Pak Bere, mohon izin, saya Kadis Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur. Mohon izin Pak Sadeng, Pak Deputi, Pak Baseng, mohon izin, agak ngantuk. Dari beberapa tugas nanti yang kita laksanakan kelompok di dinamika kelompok itu adalah tugas menyusun polis brief nih Pak G. Nah itu di LAN kan ada standar bakunya ya untuk peraturan LAN nomor 28 tahun 2017 tentang pedoman penulisan karya ilmiah ya Pak ya. Untuk analisis kebijakan, salah satunya analisis kebijakan di situ adalah membuat polis brief. Apakah kita sistematikanya nanti persis seperti itu atau lebih ringkas atau gimana Pak? Karena kita nyusun kayaknya tugas-tugas kelompok banyak ini yang harus kita laksanakan dalam 4 bulan. Mungkin itu aja Pak Deputi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yun, silakan Bu Yun. Terima kasih kepada Pak Baseng, juga Pak Moderator. Pertanyaan saya hampir mirip tadi dengan Mbak Ririn. Saya Sarifah Alawiyah, Pak. Panggilannya Yuyun dari Biro Adpim Kalimantan Timur Provinsi. Pertanyaannya tadi kemarin itu kita mendapatkan informasi dari Kepala LAN bahwa untuk polisi BRIT ini maksimalnya 5 halaman. Tapi tadi yang disampaikan oleh Pak Baseng itu 7 halaman. Jadi mana yang betul? Apakah 5, apakah 7? Mungkin itu saja. Terima kasih. 7 halaman. Baik, yang ketiga tadi, yang di depan. Terima kasih Pak, Pak Deputi. Yang saya lihat tadi tema dan subtema. Identitas Bapak. Oh iya, nama saya Basuki Busra Pak. Basuki Busra. Sama dengan Pak Baseng, huruf B juga pertamanya. Saya selisih umur dengan beliau 10 tahun 1 hari. Iya, saya kelahiran 6 Februari 75. Tadi dari tema ke subtema itu konteksnya Kalimantan Pak. Konteksnya Kalimantan Timur. Tadi Bapak bilang kita tidak boleh berada dalam konteks ruang hampa Pak ya. Di ruang hampa. Konteksnya itu enggak boleh di ruang hampa, harus jelas konteksnya. Konteksnya sekarang ini adalah Kalimantan Timur. Nanti kalau kita nyusun polisi brief Pak, polisi brief, bagaimana kalau konteksnya itu yang kita butuhkan adalah tambahan anggaran? Karena salah satu yang membatasi kebijakan publik itu adalah budget constraint, keterbatasan anggaran. Ada enggak pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan Pak? Tadi hubungannya dengan penjelasan Ibu Sekda soal pendapatan. Dan saya juga sedikit kontekstual ini Pak. Saya melihat Kalimantan ini sangat kaya. Sangat kaya. Tapi sepanjang jalan itu sebelum kami ke sini tuh kiri kanan gelap Pak. Artinya saya kok lihat ini dananya Kalimantan kemana gitu. Dananya Kalimantan kemana. Nah
Nanti polisi briefnya Pak, nggak apa-apa nih Pak, kalau banyak kritikan juga di dalamnya secara kontekstual. Ya, saya kira itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, sistematikanya untuk polisi brief diikuti apa yang disampaikan oleh pengajar nanti, karena itu sudah standar ya. Ya, nah ini kan terkait dengan Ibu juga ya. Ya kalau polisi brief itu namanya brief pendek ya. Ya makanya ukurannya itu 5 sampai 7 halaman. 7 halaman sudah paling banyak. Nah kalau sudah ditetapkan di sini 5 ya sudah tetap ikuti 5. Ya, tapi kalau polisi brief itu memang ada range-nya. Ya, kalau VKN, laporan VKN nanti memang juga sudah ditetapkan. Itu 5 halaman laporan VKN itu. Ya, terus kemudian lesson learn-nya itu 2 halaman. Nah, seperti itu. Nah, untuk Pak Basuki konteksnya Kalimantan Timur, iya temanya Kalimantan Timur. Jadi makanya itu ya sebelum menyampaikan polisi brief itu kepada pembuat kebijakan, ada masukan juga ya kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Tapi tidak berhenti di Provinsi Kalimantan Timur. Ya, saudara sambung lagi ya, karena ini adalah PKN, pelatihan kepemimpinan nasional. Ya, saudara mengeksersis kemampuan memberikan gagasannya, ya sehingga nanti saudara punya data juga itu di level nasional. Nah, dibuatlah masukan kepada kementerian, ya bukan kepada presiden. Ya kalau kepada presiden itu polisi briefnya PKN 1. Ya. Nah kalau PKN 2 kepada kementerian yang membuat kebijakan tentang investasi itu. Ya boleh jadi kelompok 1 itu ya kepada kementerian apa, kelompok 2 kementerian apa, kelompok 3 kementerian apa, sehingga komprehensif. Tapi meskipun saya katakan komprehensif, ya tentu tidak sekomprehensif amat karena cuma 4 kelompok. Permasalahannya kan itu kompleks, ya masukan bisa banyak itu. Tapi ya ini sebagai exercise kita batasi pada 4 aspek saja. Baik Pak Bereali, saya kira itu sudah saya jawab 3 pertanyaan kawan-kawan semua. Ya mudah-mudahan ini bisa membekali saudara di dalam memahami tema. Ya intinya setiap kali saudara bergerak, entah itu belajar, ya mendapatkan materi, ataukah menghasilkan materi, menghasilkan learning product, itu di back mind saudara itu supaya tema selalu ada, ya. Nah, saya kira itu Pak Bereali yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke Bapak, silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada Pak Baseng. Jadi apa yang telah disampaikan oleh beliau tadi saya kira sudah menjadi pemahaman kita bersama bahwa ada tema utama khusus di PKN 2 tahun 2024. Dari 4 tema tadi kemudian dibagi lagi menjadi 4 subtema yang akan nanti membagi Bapak Ibu sekalian dalam 4 kelompok kecil. Ya, dari 4 kelompok itu Bapak Ibu nanti diminta untuk seperti apa yang telah beliau sampaikan tadi, bahwa nanti akan ada 3 produk pembelajaran kita. Jadi yang pertama adalah polisi brief yang tadi sudah dijelaskan, yang merupakan satu usulan kebijakan kepada pemerintah yang membuat kebijakan terkait dengan investasi. Karena memang tema kita adalah terkait dengan investasi. Kemudian yang kedua adalah nanti pada saat visitasi kepemimpinan nasional. Lokasinya tadi sudah disampaikan, insya Allah nanti akan ke Provinsi Riau, ya. Dan dalam kerangka mengikuti cara pikir beliau-beliau ini Pak, ini kayaknya tidak puas hanya di Riau, mereka juga akan pergi ke Singapura, mungkin nanti ada yang terus ke Malaysia dan segala macam. Itu sebetulnya adalah penyambung cara berpikir Bapak Ibu sekalian, sehingga kita coba antar ke sana gitu ya. Tapi VKN-nya jangan Singapurnya, jangan Malaysianya.
VKN-nya laporannya adalah lokus kita yaitu Riau. Kemudian yang ketiga adalah yang terakhir yang terkait langsung dengan tema kita adalah proyek perubahan yang Bapak Ibu hasilkan. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian apa yang bisa kita ambil ya dari apa yang dijelaskan oleh Pak Baseng pada pagi hari ini. Untuk itu sekali lagi kita beri aplaus untuk beliau. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya Iri Bilai Taufiq Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.